Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 17 dan 18. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah memberikan pertobatan kepada semua bangsa. Kepada bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ini adalah dasar kita hari ini berkantate, memuji, memuliakan nama Tuhan. Perbedaan adalah hal yang biasa dalam hidup kita. Tetapi bukan karena perbedaan itu, maka kita langsung membeda-bedakan dan mengatakan bahwa kelompok kita yang lebih baik, lebih benar, lebih dekat kepada Tuhan. Justru perbedaan itu kita pakai untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu adalah untuk semua orang. Allah menginginkan pertobatan. Dia tidak menginginkan manusia itu binasa di dalam dosanya. Sekalipun yang dipilih Allah itu menjadi umat pilihannya adalah Israel, Yahudi, tetapi mereka menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keselamatan, mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya, kepada seluruh bangsa di dunia ini. Allah, kalau kita membaca dari Perjanjian Lama, kehendaknya adalah bagaimana supaya seluruh bangsa menerima dan bertobat. Oleh karena itu, ketika mereka membatasi, tanda kutip, seolah-olah keselamatan itu hanya kepada mereka, sementara Petrus melakukan pembaptisan kepada Kornelius yang bukan seorang Yahudi. Tetapi Petrus dengan sabar, dengan lemah lembut menceritakan, memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah yang dinyatakan kepada dia melalui penglihatan sebanyak 3 kali, di mana hewan-hewan yang dinyatakan sebagai hewan yang haram turun dari langit dan diminta untuk disembelih dan dimakan. Ini bukan soal makanan, tetapi soal bagaimana berita keselamatan itu tidak dibatasi hanya kepada mereka, tetapi sampai kepada seluruh bangsa. Apa yang dinyatakan Allah adalah halal tidak bisa dinyatakan oleh mereka menjadi haram. Maka Petrus berangkat untuk melakukan baptisan kepada Kornelius dan dia mempertanggungjawabkannya, menjelaskannya dengan penuh kesabaran kepada orang-orang Yahudi itu. Dan mereka yang mendengarkan penjelasan secara penuh, secara menyeluruh, mereka bisa menerima dan merespon dengan positif, yang pada akhirnya mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehendak Allah sudah pasti yang terbaik. Maka apa yang akan kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Dan biarlah apa yang ada pada kita itu kita pakai untuk menjadi alat Tuhan, membawa kabar baik dan menyatakan bahwa pertobatan itu dianugerahkan
kepada semua orang melalui Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan, muliakanlah Dia karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi seluruh bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami dengan segala apa yang ada pada kami untuk mempersatukan, untuk membangun, untuk membawa kebersamaan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehadiran kami, kehadiran yang membawa perubahan dan menunjukkan kedewasaan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.